Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan peran strategis asisten manajer dalam mendukung efektivitas manajemen operasional pada PT Sinarmas Multiarta Tbk. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wisnu Dino Cahyo dengan NIM 64232174. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Seki Putra Utama dengan NIM 64232327. Perkenalkan, nama saya Fabian Hasif Iftikar dengan NIM 64232346. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Seki Putra Utama dengan NIM 64232327. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari PT Sinarmas Multiarta Tbk. PT Sinarmas Multiarta Tbk itu atau biasa disebut dengan SMMA adalah perusahaan yang menjadi bagian dari grup Sinarmas, suatu konglomerat terbesar di Indonesia. PT Sinarmas Multiarta Tbk didirikan pada tahun 1982 dan kantor pusat di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham SMMA sejak tahun 1995. Sinarmas Multiarta bergerak di sektor jasa keuangan dengan lini bisnis yang mencakup perbankan, asuransi pembiayaan, dan manajemen investasi. Salah satu perusahaan yang berada di bawah naungan Sinarmas Multiarta adalah Bank Sinarmas yang menyediakan layanan perbankan dan keuangan di Indonesia. Selain itu, perusahaan ini juga memiliki unit usaha lain dalam asuransi melalui asuransi Sinarmas dan bisnis pembiayaan melalui Sinarmas Multifinance. Sepanjang perjalanannya, PT Sinarmas Multiarta Tbk telah memperluas bisnisnya dengan mendiversifikasi produk dan layanan keuangan yang mereka tawarkan. Perusahaan ini terus tumbuh dengan melakukan ekspansi dan akuisisi untuk memperkuat posisinya di industri jasa keuangan. Selain bisnis inti, Sinarmas Multiarta juga berinvestasi dalam teknologi keuangan atau fintech dan berbagai solusi digital guna meningkatkan kualitas layanan keuangan mereka dengan nilai-nilai inti seperti integritas, komitmen, dan inovasi. PT Sinarmas Multiarta Tbk berusaha menjadi perusahaan keuangan terdepan di Indonesia dan memperluas kontribusinya dalam mendukung sektor keuangan di tingkat nasional. Selanjutnya itu ada visi misi dari PT Sinarmas Multiarta Tbk. Pertama, visinya itu untuk membawa SMMA menjadi pusat layanan keuangan terpadu yang terdepan. Lalu ada misinya. Yang pertama, melaksanakan prinsip bisnis yang saling menguntungkan dan saling percaya. Lalu yang kedua, memberikan layanan terbaik pada klien, nasabah, dan investor. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang keempat, menyediakan sumber daya manusia yang siap pakai dan bagi anak perusahaan. Dan yang terakhir, pendapatan yang optimal bagi para pemegang saham. Lalu di sini ada struktur organisasi PT Sinarmas Multiarta. Ya, yang pertama itu ada presiden direktur atau direktur utama. Lalu bawahnya di Director of Corporate Finance, ada Director of Operation, Director of Finance and Accounting, dan Director of Compliance. Di sini Director of Corporate Finance dari ada Corporate Finance, Institutional Reports, Brokers, Chief Technology Officer. Lalu bawah dari Customer Extension ada Fleet Income, ada Fleet Search. Lalu di bawahnya lagi itu terdapat Relationship Manager dan Fixed Income Research. Sedangkan di bawah dari Director of Operation itu ada Back Office Operation. Lalu di bawahnya lagi ada Settlement Apart. Selanjutnya di bawah Director of Finance Accounting itu ada Reporting
tax and budgeting. Lalu di bawahnya lagi ada financial ops. Lalu di bawahnya director of compliance terdapat compliance and pit of ME CPT. Di bawahnya lagi ada people service, lalu ada legal corsec, dan bawah lagi ada risk management. Sini ada chief strategy officer setara dengan compliance and pit of ME CFT. Di bawahnya lagi ada business development, di bawahnya lagi ada marcom, dan di samping dari chief atau setara chief strategy officer terdapat internal audit, dan di bawahnya itu ada PMO. Di sini ada fungsi asisten manajer, di mana fungsi seorang asisten manajer adalah membantu manajer dalam mengelola operasi sehari-hari, memastikan efisiensi, dan mendukung pencapaian target perusahaan. Selain itu, fungsi seorang manajer ada yang pertama mendukung pengambilan keputusan, memantau operasional harian, yang ketiga ada pengelola tim, yang keempat ada menyelesaikan masalah. Di mana membantu pengambilan keputusan, asisten manajer membantu mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan memberikan rekomendasi untuk mendukung manajer dalam pengambilan keputusan yang strategis. Dua ada memantau operasional harian. Di sini asisten manajer sering bertanggung jawab untuk mengawasi operasional sehari-hari, memastikan bahwa tugas-tugas rutin berjalan lancar dan sesuai standar perusahaan. Yang tiga ada mengelola tim, di mana dalam banyak kasus asisten manajer bertindak sebagai penghubung antara manajer dan tim, memastikan komunikasi yang baik dan membantu menyelesaikan masalah yang muncul di lapangan. Yang terakhir ada menyelesaikan masalah. Di sini asisten manajer sering membantu menangani keluhan atau masalah operasional yang muncul dari pelanggan atau karyawan, menyelesaikannya dengan cara yang sesuai untuk menjaga kepuasan dan kinerja. Selanjutnya ada tugas dan kewajiban asisten manajer. Tugas dan kewajiban manajer di sini ada 10. Yang pertama ada mendukung manajer dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada mengelola operasional harian. Yang tiga ada pengawasan dan koordinasi tim. Yang keempat ada penyusunan laporan dan dokumentasi. Yang kelima ada membantu pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang keenam ada menjaga hubungan dengan klien dan pemasok. Yang ketujuh meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedelapan ada mengelola inventaris dan sumber daya. Yang sembilan ada memastikan kepenuhan terhadap kebijakan perusahaan. Yang 10 ada mengatur dan menghindari rapat internal. Tugas-tugas dan kewajiban ini dan bisa dilakukan asisten manajer jika manajernya tidak bisa menghadiri acara tersebut. Kemudian wewenang dari asisten manajer. Yang pertama, mendukung tugas manajer utama. Membantu manajer utama dalam menjalankan tugas-tugas harian termasuk perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan strategi perusahaan. Yang kedua ada mengelola tim atau karyawan. Asisten manajer sering bertugas untuk memimpin atau mengawasi tim karyawan, memberikan arahan, membagi tugas, dan memastikan tim bekerja sesuai target. Yang ketiga ada pengawasan operasional, memastikan kelancaran operasional sehari-hari dalam departemen atau divisi yang diawasi, termasuk memastikan semua kebijakan dan prosedur diikuti dengan baik. Yang keempat ada pelaporan kinerja, menyusun dan menganalisis laporan kinerja operasional dan menyampaikan hasilnya kepada manajer utama untuk membantu pengambilan keputusan. Yang kelima ada pelatihan dan pengembangan,
memberikan pelatihan kepada staf baru, atau membantu dalam pengembangan keterampilan karyawan yang sudah ada, agar mereka dapat bekerja lebih efektif. Yang terakhir ada menyelesaikan masalah atau konflik. Menangani masalah atau konflik yang terjadi di antara staf atau yang berkaitan dengan operasional, dan memberikan solusi sebelum masalah tersebut meningkat ke manajer utama. Baik, selanjutnya tanggung jawab dari asisten manajer. Yang pertama, mendukung pengelolaan operasional, yang berarti memberikan bantuan atau sumber daya untuk memastikan kegiatan operasional dalam suatu organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar dan efisien. Yang kedua ada pengawasan dan mentoring kinerja, yang berarti dua aspek penting dalam mengelola dan mengembangkan karyawan agar mencapai kinerja yang optimal. Yang ketiga ada analisis data dan pelaporan, yaitu berarti langkah penting dalam proses pengambilan keputusan yang berbasis data dalam organisasi atau perusahaan. Kedua kegiatan ini membantu manajer dan pemangku kepentingan untuk memahami situasi operasional, merencanakan strategi, serta mengukur hasil kinerja. Kemudian ada manajemen proyek, merupakan disiplin yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan penyelesaian proyek dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam batasan waktu, anggaran, dan kualitas yang telah ditentukan. Kemudian ada koordinasi dengan tim dan divisi lain, yang berarti proses memastikan kelancaran alur kerja, pencapaian tujuan bersama, serta pemecah masalah secara efektif dalam perusahaan. Koordinasi ini mengharuskan adanya komunikasi yang baik antar tim dan antar divisi lain, sehingga dapat menciptakan sinergi dalam mencapai tujuan organisasi. Yang terakhir ada mengatasi kendala operasional, yang berarti memastikan bahwa proses bisnis berjalan lancar dan tujuan tercapai. Kendala operasional dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti masalah sumber daya, proses, komunikasi, atau teknologi, dan jika tidak ditangani dengan baik dapat menghambat kinerja perusahaan.